Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zida Amalia dari kelompok 1 akan mengulas tentang hasil diskusi dari kelompok 2 mengenai implementasi pembelajaran UBD dalam pembelajaran dengan buku teks. Saya akan mengulas dari kasus 4 dengan ilustrasi pertama. Buku teks digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ilustrasi 2, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Untuk jawaban dari kelompok 2 memilih ilustrasi 1 karena buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran, di mana urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Hal ini dikarenakan dalam penggunaan buku teks sebagai media. Kalau menurut saya, ilustrasi yang cocok, ilustrasi yang kedua, yaitu teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Karena penggunaan buku teks sebagai media pembelajaran biasanya sudah disusun penomorannya atau urutannya sesuai capaian pembelajaran yang dikeluarkan pemerintah untuk per babnya atau chapternya. Kalau dalam materi matematika ada materi-materi prasyarat untuk lanjut ke materi setelahnya, jadi memang pembelajarannya itu harus runtut. Sedangkan untuk isi dari bab tersebut bisa diolah atau diatur sedemikian rupa per subbabnya sesuai tujuan pembelajaran yang lebih spesifik dan alur yang diinginkan guru disesuaikan dengan pendekatan, model, dan metode pembelajaran yang digunakan. Jadi sesuai ilustrasi 1. Selain itu, yang perlu diperhatikan buku teks tersebut memang sesuai dengan kurikulum yang sedang digunakan sekolah. Karena antara kurikulum 2013 urutan materi per babnya itu berbeda dengan kurikulum Merdeka. Jadi biasanya buku teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya untuk per babnya. Sedangkan untuk isinya tersebut itu diolah atau menentukan alur tujuan pembelajarannya tanpa memperhatikan urutan penomoran, namun sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan guru dengan tetap memperhatikan CP yang dikeluarkan pemerintah, kesesuaian kurikulum yang digunakan, dan strategi pembelajaran yang digunakan. Jadi kalau urutan materi atau urutan babnya itu ikut ilustrasi yang kedua, kalau untuk pengolahan dari subbabnya itu ikut ilustrasi yang pertama. Guru juga jangan sampai salah memilih buku teks sebagai pembelajaran dan jangan berpaku hanya pada satu buku teks saja. Peraturan pembuatan buku teks yang layak digunakan dalam pembelajaran dan komponen-komponen yang harus termuat dalam buku teks termasuk penomoran itu sudah diatur dalam Permendikbud nomor 8 tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan. Berikut beberapa cuplikannya. Demikian ulasan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.